Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi dan ukhti fillah, pernahkah engkau mendengar kisah tentang seorang pemuda yang berusaha mempertahankan nilai-nilai kejujuran, mengutamakan rizki yang halal, serta menjaga integritas kepribadiannya? Inilah sebuah kisah teladan yang menjadi oase di tengah gersangnya kehidupan manusia hari ini. Suatu hari, seorang pemuda dalam perjalanannya menuntut ilmu, ia beristirahat sejenak di bawah pohon rindang. Di tepi sungai yang airnya mengalir sangat jernih, saat sedang beristirahat itu, ia melihat buah delima hanyut di tengah sungai. Rasa lapar mendorongnya mengambil buah delima yang ranum itu. Buah delima pun berpindah ke dalam genggaman tangannya. Tanpa pikir panjang, ia segera melahapnya. Setelah hampir setengah buah delima itu dimakannya, ia baru menyadari bahwa buah delima ini pasti ada yang memiliki. Tentu tanpa seizin pemiliknya, delima itu tidaklah halal bagi dirinya. Karena tidak ingin memakan sesuatu yang haram, pemuda itu memutuskan untuk menyusuri hilir sungai. Ia hendak meminta izin dari sang pemilik agar delima yang sudah di dalam perutnya jadi halal baginya. Setelah melakukan pencarian, pemuda itu mendapati sebuah pekarangan belakang sebuah rumah yang ditumbuhi pohon delima. Ia meyakini itulah rumah si pemilik delima. Setelah membuka percakapan, sang pemuda akhirnya mengutarakan keperluannya untuk meminta ridho atas perbuatannya, yakni memakan buah delima milik tuan rumah yang hanyut terbawa arus sungai. Oh, tidak bisa dan tidak semudah itu. Jika kau hendak mencari kehalalan delima yang sudah engkau makan, ada syarat yang harus engkau penuhi, ucap tuan rumah. Apakah syarat itu? Tanya si pemuda. Untuk menghalalkan delima itu, engkau harus mengaji sekaligus menjadi pelayanku selama 2 tahun. Sanggupkah? Meski perasaannya sedikit bimbang, tapi persyaratan yang diajukan tuan rumah, ia jawab dengan anggukan. Iya, aku sanggup. Hari berganti hari, minggu, bulan, dan tahun pun berlalu. Tidak terasa sudah 2 tahun dia bekerja di kebun itu. Sementara si pemilik kebun itu melihat ketinggian akhlak si pemuda itu. Pada hari terakhir ia bekerja, ia ingin pamit kepada pemilik kebun. Sekarang, waktuku bekerja di tempatmu sudah berakhir. Apakah sekarang engkau ridho atas delima yang sudah aku makan? Pemilik kebun itu diam sejenak. Belum, jawabnya. Pemuda itu terhenyak. Kenapa? Bukankah aku sudah bekerja selama 2 tahun di kebunmu? Iya, tapi aku tetap tidak ridho jika engkau belum melakukan satu permintaanku lagi. Apa itu permintaannya? Menikahlah dengan putriku yang buta, tuli, bisu, lumpuh, dan buruk rupa, ujarnya. Bagai disambar petir, perasaan campur aduk menghampiri pemuda itu. Kaget, bimbang, merasa dipermainkan. Namun sekali lagi hati kecilnya tetap mendorongnya untuk bertekad mencari kehalalan buah delima yang telah dia makan.
Setelah berpikir, ia pun menerima permintaan pemilik kebun itu. Pada hari yang ditentukan, pernikahan pun dilangsungkan. Setelah akad, si pemuda dipersilahkan masuk ke dalam kamar pengantin. Ia mendapati seorang perempuan yang sangat cantik rupawan. Pemuda itu mendekatkan diri. Ia mengamatinya dari dekat. "Bukan, saya pasti salah kamar," katanya. Ia bergegas keluar kamar di mana ayah mertuanya tengah berdiri. Keduanya terlibat percakapan. Sang mertua meyakinkan bahwa pemuda itu tidak salah kamar. Mertuanya mengatakan perempuan di dalam kamar pengantin benar putrinya yang memang tuli. Karena telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengarkan gosip, buta karena matanya tidak pernah digunakan untuk maksiat, bisu karena bibirnya tidak pernah digunakan untuk menghujat dan mencibir, serta lumpuh karena ia tidak pernah pergi selain ke tempat-tempat ibadah. Senyum di bibir pemuda itu mengembang. Air matanya menetes. "Subhanallah, hada min fadli Rabbi," gumamnya. Bahagia campur haru menjadi satu. Pemuda itu bernama Idris. Dari perkawinannya dengan perempuan anak pemilik pohon delima, kelak lahir seorang ulama besar bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang populer dengan sebutan Imam Syafi'i. Akhi dan ukhti fillah, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga bahwa kejujuran akan mendorong manusia untuk berbuat kebaikan demi kebaikan. Meski seringkali terasa berat, pahit dan tidak mudah untuk dijalani. Tapi yakinlah, buah dari kejujuran adalah kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.